Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ila warahmatullahi hadratin Nabi Mustafa wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad bin Umar صراطه من تعلم منه وكتابه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan ke makalah yang ke-9. Ini Wa'an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini seorang, kalau enggak salah, tabi'in. Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang berasal dari syahwat, maka maksiat tersebut masih bisa dimintakan ampun, masih ditunggu ampunannya, masih diberi kesempatan untuk diampuni. Wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Dan setiap maksiat yang berasal dari kibrin atau kesombongan, rasa sombong, fa innahu la yurja ghufranuha, maka sesungguhnya maksiat yang model seperti itu tidak akan mendapat kesempatan atau bahkan tidak akan ada tempat untuk dimaafkan. Li'annahu ma'siyata iblis karena asluha minal kibr. Karena apa? Karena pada dasar dari kemaksiatan iblis yang terjadi saat itu, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam adalah karena dia merasa sombong, dia merasa besar. Wa zallatu Adam, dan jatuhnya Adam atau tergelincirnya Adam dari surga itu karena asluha minasyahwah, itu pada dasarnya berasal dari syahwat. Nah, ini makalah yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani di sini menjelaskan An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa syekhul Imam Malik. Di sini Sufyan Ats-Tsauri ini adalah gurunya Imam Malik dan gurunya Imam Syafi'i. Jadi zaman dulu di Mekah, di era-era tabi'in, itu terkenal ada Sufyana ini. Sufyan Ats-Tsauri sama Sufyan bin Uyainah. Itu dulu Sayyidul Makkah. Maksudnya Sayyidul Makkah di sini bukan pemimpin ya, tapi ahli fikihnya Mekah, ahli fikihnya Mekah, ahli hadisnya Mekah. Dan di Mekah itu ya, rata-rata pasti belajar sama Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah. Dan di sini Imam Malik yang nanti juga jadi gurunya Imam Syafi'i. Nanti setelah itu juga sebelumnya juga pernah berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri. Imam Syafi'i pun juga demikian. Kemudian kullu maksiatin atau nasyiah, ya, maksiat yang diperbuat, yang diadakan, entah itu sengaja atau tidak sengaja, an syahwatin ay istiyaqun nafsi ila syai'in, karena apa namanya, dia berasal dari hawa nafsu, fa innahu yurja ghufranuhu ayil maksiyah. Jadi maksiat tersebut masih ditunggu atau dimintakan ampunan. Wa kullu maksiatin au nasya'at, atau maksiat yang berasal ya an kibrin ay da'wal fadl. Nah, kibrin itu yang di sini oleh Imam Nawawi disebut sebagai da'wal fadl, jadi mengunggulkan keunggulan, seolah-olah karena keunggulan itu orang-orang lain tidak punya keunggulan. Fa innahu la yurja ghufranuha li anna maksiat iblis kana asluha ay maksiyahnya iblis di sini bin kibrin za'ama ya'zimu annahu khairun min sayyidina Adam. Karena iblis saat itu berpikir atau merasa bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam.
Wali anna zallah atau Sayyidina Adam. Yang sini yang kena zallah itu Sayyidina Adam karena asluha minasyahwah. Nah, syahwat itu di sini gimana? Sebabnya dari keinginan Nabi Adam untuk merasakan buah khuldi. Nah, di sini ada berarti di sini ada dua kategori maksiat atau kesalahan. Ada dua kategori kesalahan. Kesalahan yang dari syahwat sama kesalahan dari kibrin. Syahwat itu yang kemarin ya, dari hawa nafsu. Nah, di sini kenapa kok dibedakan? Karena tadi ya, sebagaimana kemarin, nafsu syahwat itu adalah nafsu yang sumbernya itu dari keinginan. Rasa ingin, kepingin. Orang sebelum makan kan ada rasa lapar. Nah, lapar itu berarti apa? Pengen makan. Nah, orang melihat perempuan cantik seneng. Nah, iya wajar. Loh iya. Orang melihat perempuan cantik seneng. Ya, kenapa kok ada rasa seneng? Karena pengen. Nah, pengen apa? Pengen mendekati perempuan itu, pengen macari perempuan itu, atau pengen menikahi perempuan itu. Jadi rasa ingin. Yang namanya rasa ingin itu ya tadi sesuatu yang bisa dikontrol dan kadang juga bisa jadi kadang bisa dikontrol, kadang bisa bablas atau ya saat itu khilaf lah bahasanya gitu. Nah, karena dia lahir dari rasa ingin, dia tidak ada tendensi apa-apa, maksudnya tendensi untuk mengunggulkan dirinya, tidak. Nafsu yang sifatnya syahwat itu karena lahir dari rasa ingin, dia hanya ingin menunaikan sesuatu. Kalau keinginan sudah tercapai, ya sudah gitu. Nah, itu saja. Maksudnya tidak ada efek yang berkelanjutan. Dan ketika misalnya seseorang itu menuruti rasa ingin, dan ternyata rasa ingin itu kok membuat dia bersalah, membuat dia berdosa. Misal rasa ingin punya uang, karena dia hanya menuruti rasa ingin itu mengarahkan ke apa? Nyuri semisal. Kalaupun nanti semisal ketahuan dan itu salah, biasanya orang yang salah karena rasa ingin itu mudah, minta maafnya mudah. Kayak semisal gitu. Ya kayak kamu lihat ya, Safran sama Jumal itu kalau lagi rebutan mainan itu. Misalnya berantem kan. Itu kalau misalnya, dan itu kenapa berantem? Karena masing-masing pengen punya mainan. Tapi kalau sudah dimarahin, misalnya abang harus ngalah sama adik misalnya, atau adik jangan ganggu abangnya misalnya, itu mereka akan minta maaf karena pada dasarnya mereka itu apa ya, berantem itu karena ingin punya mainan, nggak pengen apa-apa, nggak pengen punya rasa mencelakakan orang lain, itu tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan dari syahwat. Kalau syahwat itu berarti memang apa ya, sesuatu yang genuine, sesuatu yang memang dari dirinya itu, rasa ingin tahu, rasa ingin begini, rasa ingin begitu, yang terlampaui batas, lah itu menjadi maksiat. Jadi syahwat itu tidak apa-apa. Nah, problemnya itu kalau melampaui batas. Nah, kalau syahwat ini melampaui batas, kalau tidak sering itu khilaf. Kalau sudah terlalu sering itu bukan khilaf. Itu namanya menuruti hawa nafsu sengaja itu berarti. Nah, gitu. Nah, maksiat dan tipikal yang begini dari rasa ingin ini, karena dia itu hanya ingin mendapatkan sesuatu, tidak lantas ingin mencelakakan orang lain, maka potensi apa ya? Potensi kesalahannya itu nilainya cuma satu. Karena tadi ingin mendapatkan sesuatu. Nah, itulah kenapa maksiatnya model ini masih bisa diampuni. Makanya dosa di antara dosa-dosa yang lain itu ya dosa-dosa yang sifatnya dari syahwat. Entah itu misalnya pengen minum minuman keras, pengen pacaran kemudian zina kayak gitu-gitu. Itu masih bisa diampuni. Maksudnya masih bisa diampuni karena itu berasal dari syahwat. Nah, masih bisa diampuni. Dan kalaupun nanti seorang mukmin atau muslim melakukan kesalahan tersebut dan dia minta maaf, maka dia akan diampuni. Lah problemnya itu yang kedua, ketika dosa itu lahir dari kiber, dari kesombongan. Kenapa kok dia kok problem? Karena tadi
Rasa sombong itu efeknya dua. Satu, dia ingin menguasai sesuatu. Yang kedua, dia ingin menjatuhkan orang. Nah, begitu. Saat itu, ya, misalnya dicontohkan iblis. Ini ada kisah ya. Ini kisah biasanya kisah-kisah Israiliyat. Jadi sebelum Adam diciptakan itu, bumi itu dulu dikuasai jin. Bumi rusak, kemudian suatu ketika yang diutus untuk bahasanya membasmi jin atau membersihkan bumi sebelum Nabi Adam ada, itu adalah setan. Bukan, iblis. Iblis dulu itu statusnya itu mirip-mirip kayak Jibril dulu. Malaikat status. Meskipun bukan malaikat, tapi statusnya itu sudah kayak malaikat dulu. Yang ditugaskan dulu iblis. Karena ditugaskan oleh Gusti Allah dan sukses, saat itu iblis punya rasa ingin bahwa yang pantas untuk memimpin bumi ini saya. Ada rasa ingin begitu iblis. Nah, Gusti Allah Maha tahu. Akhirnya Gusti Allah berkehendak lain, yaitu menciptakan manusia dari tanah. Yang nanti dia memimpin bumi, yang menjadi khalifah di bumi. Itu bagi iblis itu aneh. Kok bisa bumi yang asalnya dari tanah dipimpin oleh orang yang berasal dari tanah? Ibaratkan yang mimpin manusia itu manusia sendiri. Seharusnya kan tidak bisa. Karena apa? Karena ada anggapan bahwa untuk memimpin sesuatu itu harus di atas level jauh daripada yang dipimpin. Ya misalnya tadi, yang mimpin tanah itu seharusnya materinya di atas tanah, yaitu apa? Misalnya api, ya gitu. Nah di sini dari iblis di situ kan berarti kan pertama dia punya keinginan untuk menjadi memimpin. Kalau dosanya cuma keinginan tok, itu tidak apa-apa. Nah problemnya itu yang kedua. Ketika ada anggapan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada dia untuk memimpin bumi. Lah itu yang problem. Dan itu berlanjut sampai ketika Adam diciptakan. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruhnya, wa nafakha mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika ruhnya ditiupkan oleh Gusti Allah ke tubuh Nabi Adam, dan Nabi Adam sudah sempurna wujudnya, malaikat disuruh sujud penghormatan. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan, untuk hormat. Ya biasa kan, tamu agung harus dihormati. Iblis tidak mau. Karena apa? Karena dia merasa bahwa hanya dia yang pantas memimpin bumi, dan dia merasa bahwa dia yang paling baik daripada Adam, sehingga dia tidak mau sujud. Bukan masalah sujudnya, tapi sujud itu perintah Allah. Nah dari rasa sombong itu membuat dia berani melanggar perintah Allah. Nah di sini kan beda ya. Adam, oke, yang pertama dulu. Jadi rasa sombong itu kemudian membuat iblis itu berani menentang perintah Allah. Ingat ya, berani loh itu. Kalau berani berarti dia sudah ibaratkan sama Gusti Allah itu saat itu agak sedikit berontak, dan itu tidak boleh, haram hukumnya. Siapa yang punya hak yang lebih tinggi kecuali Gusti Allah atas perintah apapun itu? Tidak ada yang punya hak itu. Nah itu dosa pertama. Lah problemnya ketika sudah ya saat itu di surah di surah Al-Baqarah itu Nabi Adam di surga, iblis diusir dari surga karena dulu iblis itu di surga. Lah iblis itu karena masih ada sombongnya, masih ada rasa sombongnya, sudah tahu dia diusir, diberi pelajaran oleh Gusti Allah, dia tidak belajar. Dia tidak introspeksi kesalahan, dia tidak mau mengakui kesalahan. Yang ada apa? Dia ingin mencelakakan Adam. Jadi dia balas dendam. Ibaratkan orang salah diingetin. Tapi bukannya dia merasa salah, dia malah balas dendam kepada orang yang membuat dia bersalah.
Siapa? Ya Adam itu. Lah di situ berarti efek dari kibir ini, satu dia ingin merasa lebih baik dan ingin ngambil semuanya. Yang kedua, dia ingin mencelakakan orang atau siapapun yang menghalangi dia. Itu yang bahaya. Dia tidak terima kalau ada makhluk yang lebih tinggi daripada dia, atau diberi tugas yang lebih bagus daripada dia, sehingga iblis kemudian ya tadi masuk ke surga ya sudah harus pengen masuk lagi, masuk ke surga dibantu oleh ular saat itu, kemudian berusaha menggoda Adam dan Hawa saat itu. Yang digoda pertama Adam tidak bisa karena Adam masih berpegang teguh. Ibu Hawa yang bisa digoda. Janji. Oh ya. Keturunannya ibu. Oh ya. Ibu Hawa. Iya, Mas. Ya, ketika dia diusir waktu itu dia berjanji bahwa dia akan mengganggu keturunannya Nabi Adam dan Ibu Hawa dari seluruh penjuru utara, timur, selatan, barat sampai akhir tuh keturunannya Nabi Adam. Makanya dia minta berdoa Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan aku kehidupan sampai hari kiamat. Jadi tidak bisa mati kecuali nanti bareng-bareng di hari kiamat. Nah, itu memang iblis minta itu ketika diusir. Nah, itu. Di saat tadi menggoda Ibu Hawa berhasil, dan saat itu ketika Ibu Hawa ngajak Nabi Adam lah di situ. Dan saat itu ya tipuan iblis itu ya pintar juga. Dia pakai sumpah, wallahi. Dan saat itu Nabi Adam itu ya masih berpikir yang benar bahwa masa ada orang yang memakai namanya Gusti Allah untuk berbohong. Jadi kemudian Nabi Adam makan buah khuldi diturunkan ke surga. Lah tadi bedanya dosanya iblis dan Adam tadi, iblis itu karena sombong, itu dosanya itu bukan karena tidak sengaja atau karena tergoda, tapi karena dia sengaja. Sudah sengaja dendam lagi dan pengen ibaratkan mengajak orang untuk ke tempat yang sama kayak dia, yaitu ke neraka. Sedangkan Adam saja kesalahan Nabi Adam itu kesalahannya ya tadi makan buah khuldi, yang itu dari mana? Maksudnya salahnya dari mana? Dari keinginan, karena pengen mencicipi buah khuldi, dan itu pun sebelum mencicipi karena iblis itu berani pakai sumpah wallahi, dan Nabi Adam itu ketika mencicipi pun itu tadi masih ada prasangka bahwa masa sih ada orang yang prasangka baik dalam arti husnuzon, masa sih ada orang yang berani menggunakan sumpah atas nama Allah untuk berbohong. Dan pertama kali Adam itu tahu ada berbohong itu ya di situ. Makanya ketika Nabi Adam ditanya, kenapa kamu kok melanggar aturan saya yang makan buah khuldi itu? Itu jawabannya Nabi Adam sederhana, bahwa saya itu Gusti Allah, saya itu baru tahu kalau ada orang yang berani bersumpah atas nama engkau terus berbohong. Baru tahu. Kenapa kok baru tahu? Karena yang lain tidak begitu. Malaikat ketika sumpah nggak pernah bohong, yang lain-lain nggak pernah bohong. Hewan-hewan yang diciptakan di surga sebelum masuk ke bumi itu semua nggak pernah bohong atas nama Gusti Allah. Cuma iblis yang berani. Bayangin tuh, dari dosa kibir merasa lebih baik itu mengarahkan ke dosa-dosa yang itu lebih berbahaya. Maksudnya lebih berbahaya itu sudah bukan lagi karena dia khilaf, tapi karena dia sengaja punya dendam kesumat kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam enggak. Nabi Adam itu berdosa karena memang karena memang makan buah khuldi, dan itu karena dia pengen, dan itu pun dia ibaratkan dibohongi, rasa ingin plus dia ditipu gitu. Seandainya kalau dia nggak ditipu mungkin dia nggak akan makan. Nah itu. Jadi kesalahan Nabi Adam ini murni syahwat, murni keinginan dan ketidaktahuan. Makanya makanya sini syahwat itu dinas nanti
salahnya itu ya dua, khilaf atau khoto. Kullu bani Adam khotoun wa kullu khotoin tawabun. Setiap Nabi Adam itu punya rasa salah, pasti pernah bersalah, pasti pernah punya dosa. Tapi dosanya Nabi Adam yang berasal dari syahwat, yang berarti dari rasa ingin, yang namanya rasa ingin itu ya tadi, kadang ya apa, dia tidak ada niatan untuk mencelakakan orang lain, tapi dia hanya punya ingin menuntaskan keinginan saja. Nah, itu. Dan syahwat itu sumbernya ya tadi dari khilaf atau dari khoto, bukan sumber, hasil dari dosanya, produk maksiatnya khilaf itu tadi. Itu antara produk dosa dari maksiat itu apa? Ada khilaf, ada khoto. Jadi ada khilaf, yaitu ya sama-sama salah. Kalau khoto itu dari nisyan, dari lupa. Kalau khilaf itu dia ingat tapi dia melakukan. Ini masih bisa dimaafkan. Nah problemnya kalau kiber itu enggak begitu. Kiber itu sumber dia menurunkan dosa macam-macam. Dosanya itu lebih parah daripada syahwat. Kibir ini yang dilahirkan ghadab, rasa marah, kemudian ada dengki, kemudian ada macam-macam ya, yang di situ tujuannya itu untuk mencelakakan yang lain. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik. Jadi nanti kalau ada orang-orang yang iri, dengki, itu pastinya di dalam dirinya itu ada sifat sombong, karena dia merasa lebih baik. Dan dosa yang berasal dari kibir, merasa lebih baik itu kemungkinan besar dimaafkan itu kecil, bahkan tidak ada. Kenapa kok gitu? Karena sifat kibir itu adalah sifat yang tidak berhak dimiliki oleh makhluk. Sombong itu tidak berhak dimiliki oleh makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu tidak berdaya apapun, tidak punya apapun. Lah sudah nggak berdaya, nggak punya apa-apa kok sombong, itu gimana maksudnya? Kan itu namanya gila. Yang berhak sombong siapa? Ya Gusti Allah. Karena Gusti Allah maha segalanya. Tidak ada yang setara dengan Gusti Allah. Berhak itu. Kita tidak boleh berhak. Kita tidak berhak itu. Karena kita tidak punya apa-apa dan tidak punya kuasa apa-apa. Nah, sudah begitu kok bisa sombong. Tidak boleh. Nah, gitu. Jadi kesalahan disombong itu yang dilanggar apa saja? Satu, dia merebut sesuatu yang milik Allah seorang. Maksudnya dia merebut sesuatu yang milik Allah saja, yaitu sombong itu milik Allahnya, milik Allah saja. Tidak boleh ada siapapun yang punya kesombongan kecuali Gusti Allah, karena Gusti Allah maha segala. Itu yang pertama. Yang kedua, turunan dosanya itu lebih mengerikan, karena di situ ada ghadab, ada marah, ada dengki, ada macam-macam. Nah, turunan itu yang seringnya dosanya kategorinya bukan khilaf, bukan khoto, tapi sudah sengaja. Nah, kalau sudah sengaja, sudah itu mau diomongin, mau dinasehatin berpuluh-puluh kali ya sulit ya. Maksudnya dia kemungkinan besar nggak akan terima nasihat apapun. Tapi kalau salahnya Nabi Adam tadi dari syahwat yang berlebihan jadi maksiat, yang tadi menurunkan dua kategori dosa antara khilaf sama khoto, ini dosa-dosa yang sifatnya ibaratkan akibat dari manusia itu lengah itu karena nuruti hawa nafsu. Nah, dan biasanya dosa-dosa seperti ini itu masih bisa diingatkan, ibaratkan orang salah dari kategori yang ini itu masih mau diingatkan, masih mau diperhatikan, masih mau dididik misalnya. Jadi di sini kategori kesalahan yang yurja ghufranuha, yang masih dimintakan ampunan, masih ditunggu ampunan, masih diberi kesempatan untuk diampuni, itu adalah dosa-dosa yang sifatnya membuat manusia itu, dosa-dosa yang membuat seseorang itu sadar. Dosa-dosa yang masih orang-orang tersebut masih bisa diingatkan.
Tuh, dosa-dosa yang bisa dimaafkan. Tapi kok dosa-dosa kiber itu adalah dosa-dosa yang tadi membuat orang itu tidak mau diingatkan, merasa benar sendiri. Ya, itu yang bahaya. Sebagaimana iblis itu kan merasa benar sendiri. Itu problem. Nah, itu problem. Itulah kenapa sepinter apapun ini kalau dicontohkan ulama-ulama kita itu sepinter apapun beliau itu alimnya luar biasa, nggak ada yang bisa menandingi Imam Syafi'i dan macam-macam. Itu masih ada semacam statement-statement yang di situ ibaratkan membuka diri atas pendapat orang lain, atas pendapat imam-imam yang lain yang di situ bisa jadi kebenarannya lebih benar daripada alim ulama itu. Karena karena para ulama itu mengerti bahwa sepinter-pinternya mereka, sealim-alimnya mereka pasti ada lengah, ada salah. Sehingga kalaupun ada yang mengingatkan, ya, maka itu mereka sangat berhak, sangat ingin malah untuk diingatkan. Ibaratkan kalau di Imam Syafi'i itu ada perkataan apa ya itu? Kullu apa? Apa itu? Saya lupa lagi ini anunya apa namanya pendapat Imam Syafi'i itu. Mungkin besok bisa saya ungkapkan ya sebagaimana kemarin. Kalau lupa apa yang saya ungkapkan besok saya akan ungkapkan. Maksudnya serial ngaji setelahnya itu. Udah berapa menit? 26 ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua kebenaran milik Allah dan semua kesalahan milik saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.